warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Civic Education. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan tentang materi menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, langsung saja. Untuk lebih jelasnya simak video berikut. Soal nomor 1, bacalah wacana berikut. Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia. Prestasi yang dicapai anak muda Indonesia yang patut diakui. Banyak anak bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, olahraga, bisnis, sampai dunia hiburan. Wacana tersebut sesuai makna penting persatuan dan kesatuan, yaitu persatuan dan kesatuan itu mempunyai 4 makna ya. Makna yang pertama adalah menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan tolong-menolong. Yang kedua itu menjalin rasa kemanusiaan serta sikap toleransi untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga yaitu adalah menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan yang keempat yaitu adalah menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Ini kalau opsi A ini jelas bukan ya. Opsi A ini bukan. Jadi tinggal opsi B, C, D, dan E. Kita kembali lagi analisis ke wacananya. Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia. Prestasi yang dicapai anak muda Indonesia. Di sini kita dapat kuncinya adalah prestasi ya dan sumber daya alam ini. Ya, ini dengan sumber daya alam dan prestasi ini yang paling tepat adalah jawabannya yang E ya. Karena dengan itu bisa menumbuhkan rasa kebanggaan ya. Soal nomor 2, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungan sekitarnya. Arti penting pelaksanaan wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya adalah ini adalah implementasi ya, yang ditanyakan adalah implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya. Kita analisis per optionnya, meningkatkan kepekaan Indonesia agar lebih cinta kepada tanah air. Ini bagus ya optionnya. Meningkatkan pemahaman bangsa Indonesia untuk mempertahankan tanah airnya. Ini masih semakna dengan yang A tadi. Menumbuhkan sifat kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman. Ya, ini bagus juga. Memberikan pandangan baru bahwa keragaman sosial budaya Indonesia dapat dihapuskan. Ini jelas bukan ya. Memberikan pemahaman baru bahwa bangsa Indonesia dapat memperbarui kebudayaan daerah yang sudah ada. Ini juga bukan. Tapi di sini adalah yang ditanyakan adalah dalam bidang sosial budaya. Artinya bahwa Indonesia adalah suatu negara yang majemuk, suatu negara yang multikultur, artinya mempunyai banyak kebudayaan. Dengan banyaknya perbedaan ini perlu adanya gagasan yang untuk mempersatukan ya, atau tetap kesadaran mempersatukan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi di sini dengan adanya wawasan Nusantara itu adalah kesadaran memiliki keberagaman. Yang C. Soal nomor 3, munculnya pemahaman peserta didik tentang wawasan Nusantara akan berdampak pada ini adalah pemahaman peserta didik tentang wawasan Nusantara. Opsi A, meningkatkan kinerja pemerintah. Ini jelas bukan ya, karena masih sekolah. Meningkatkan semangat untuk reformasi. Ini apalagi ini tidak ya. Tumbuhnya semangat etnosentrisme. Ini nggak boleh ya. Etnosentrisme itu artinya membanggakan budayanya sendiri dan merendahkan budaya orang lain. Meningkatkan keinginan untuk mewujudkan negara otoriter. Ini jelas bukan.
Jadi ini tinggal yang tersisa adalah opsi E, meningkatkan rasa cinta kepada bangsa dan negara. Oke, jadi di sini jawabannya yang tepat adalah yang E. Soal nomor 4. Pernyataan berikut yang menunjukkan makna perwujudan wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi adalah A. Ancaman terhadap suatu daerah dan wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Ini bukan ya. Kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Ini bisa jadi. Yang C, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara. Ini dalam bidang pertahanan keamanan, ini bukan juga. Keanekaragaman etnik masyarakat harus mencerminkan kehidupan yang serasi dan harmonis. Ini dalam bidang sosial budaya. Pancasila merupakan, ini bukan ya. Ini yang disatakan adalah kesatuan ekonomi ya, kata kuncinya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Soal nomor 5. Pernyataan yang benar mengenai bentuk negara kesatuan adalah jadi di sini adalah bentuk negara kesatuan ya. Kita analisis setiap opsinya. Tiap negara bagian memiliki kekuasaan menyusun undang-undang dasar. Ini bukan ya, karena negara kesatuan itu hanya memiliki satu undang-undang dasar, hanya ada satu. Ini bisa jadi. Yang C, terdapat suatu pemerintahan negara bagian. Ini ciri-ciri negara serikat atau federal. Pemerintah pusat memiliki kedaulatan terhadap negara bagian. Ini jelas, karena negara bagian pasti serikat ya. Bentuk negara terdiri atas negara-negara, ini jelas bukan. Jadi opsinya, jawaban yang tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, perhatikan pasal-pasal berikut. Oke, di sini ada 5 pasal ya. Kita lihat pertanyaannya. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan oleh angka. Oke, kita lihat analisis pasal 1 ayat 1 Negara Kesatuan ya. Nomor 1 ya. Pasal 1 ayat 2 ini bukan, karena berkaitan tentang kedaulatan rakyat. Pasal 18 ayat 1 ya. Pasal 18 ayat 2 ini bukan, ini karena tentang otonomi daerah. Pasal 19 ayat 1 ini bukan, karena tentang DPR ya. Jadi di sini kita temukan 1 dan 3. Oke, jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Perhatikan ciri-ciri berikut. Di sini ada 3 ciri-ciri. Pertanyaannya adalah ciri-ciri tersebut menunjukkan bentuk negara. Ya, di sini kita harus menganalisis ciri-ciri dari yang disebutkan dalam soal ini, termasuk ciri-ciri bentuk negara apa. Adanya penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah. Ini desentralisasi ya. Yang kedua, wilayah negara dibagi dalam daerah-daerah yang diberi hak mengatur urusan rumah tangganya daerahnya sendiri. Ini juga desentralisasi. Yang ketiga, meskipun daerah diberi hak otonomi, tidak berarti daerah terlepas ikatannya dengan pemerintah pusat. Oke, ini jelas serikat ini bukan ya. Monarki bukan, karena monarki itu apabila dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Ini apalagi salah. Jadi di sini adalah bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ya. Ini yang sentralisasi salah. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada 5 pernyataan. Kita langsung ke pertanyaannya. Ciri negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dijatuhkan oleh angka. Oke, kita analisis satu persatu dari 5 pernyataan. Semua urusan negara diatur pemerintahan pusat. Ya, ini sentralisasi ya. Pemerintah daerah tidak mempunyai hak otonomi ya. Pembagian wilayah negara hanya bersifat administrasi. Ini juga ya. Ada penyelenggaraan urusan pemerintah
dari pemerintah pusat pada daerah ini desentralisasi ya, karena yang ditanyakan adalah sistem sentralisasi, pemberian daerah diberi hak otonomi oleh pemerintah pusat, ini bukan. Jadi ciri-ciri dengan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi itu nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 9. Perhatikan ilustrasi berikut. Negara X merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Melihat potensi perkebunan yang ada di daerah A, pemerintah daerah berencana membangun daerah wisata di daerah A. Berbeda dengan daerah A, daerah B begitu subur, tetapi masyarakatnya memiliki keterampilan dan kesenian tinggi, terutama membatik. Melihat potensi daerah B, pemerintah daerah mengusahakan dana untuk membantu meningkatkan kualitas produksi batik, sehingga daerah B dapat menjadi sentra batik dalam lingkungan nasional bahkan internasional. Ilustrasi tersebut menunjukkan salah satu kelebihan sistem desentralisasi. Sentralisasi itu pelimpahan wewenang ya, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oke, kita lihat ya, opsi A, keseragaman kebijakan. Ini bukan, ini kelebihan sentralisasi ya. Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat juga bukan. Yang C, kebijakan mengakomodasi kebutuhan daerah. Ya, ini bisa jadi ya. Yang D, kebijakan didasarkan atas kebutuhan nasional. Ini jelas bukan. Pembuatan kebijakan dilakukan tanpa campur tangan. Nah, ini tinggal option C dan E. Tetapi di sini dalam soal itu ada penekanan melihat potensi perkebunan ya, dan pembuatan kebijakannya ini disesuaikan dengan daerah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 10, bacalah cerita berikut. Roni dan Dimas teman satu sekolah. Mereka baru saja berkenalan dan duduk satu bangku. Roni berasal dari Jakarta, sedangkan Dimas adalah peserta didik baru pindahan dari Klaten, Jawa Tengah. Ibu guru memberikan tugas kepada peserta didik membuat cerpen. Ibu guru meminta Dimas membacakan cerpen di depan kelas. Pada saat Dimas membacakan cerpen, sontak teman-temannya tertawa. Mereka tanpa asing mendengar logat bicara Dimas. Tindakan Roni dalam menghadapi situasi tersebut sebaiknya, nah ini jadi si Roni punya teman ya, Dimas, tetapi ternyata si Dimas ini karena logat bicaranya berbeda menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang sebaiknya Roni lakukan? A, meminta Dimas mengubah logat bicaranya. Ini jelas tidak ya, karena tidak bisa seseorang itu dengan mudah merubah logat bicaranya. B, memahami teman-temannya satu persatu atas sikap yang tidak sopan kepada Dimas. Ini masih nanti. Yang C, menganggap tindakan teman-temannya sebagai bentuk, yaitu bentuk spontanitas yang bisa hilang kapan saja. Ini bukan. Ikut menertawakan. Wah, ini jelas bukan, ini malah ikut-ikutan ya. Menasihati teman-temannya agar menghormati logat berbicara Dimas dengan tidak menertawakannya. Nah, ini yang bagus ya. Jadi yang E ya jawabannya. Bukan. Oke, itu saja pembahasan video kali ini ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.